Cuaca ekstrim kembali jadi perhatian serius bagi jamaah haji Indonesia. Di tengah khusyuknya ibadah, suhu di Mekah diperkirakan bisa menembus angka 43 derajat Celcius. Kondisi ini bukan sekadar panas biasa, tapi bisa berdampak langsung pada kesehatan, bahkan beresiko fatal jika tidak diantisipasi dengan baik. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh langsung mengeluarkan imbauan penting. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, menegaskan bahwa seluruh jamaah harus meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca panas ekstrim ini. Dalam konferensi pers pada Minggu 3 Mei, Maria menyampaikan bahwa pihaknya terus mengingatkan jamaah untuk mengatur waktu aktivitas, terutama saat akan berangkat dan kembali dari Masjidil Haram. Tujuannya jelas, menghindari paparan panas berlebih di siang hari. Jamaah diminta untuk tidak memaksakan diri beribadah di bawah terik matahari. Aktivitas berat, terutama di siang hari, sangat tidak disarankan. Selain itu, penggunaan alat pelindung diri seperti payung, topi, dan kacamata hitam menjadi langkah penting untuk melindungi tubuh dari panas ekstrim. Tak kalah penting, jamaah juga diimbau untuk memperbanyak konsumsi air putih. Dehidrasi menjadi salah satu ancaman utama dalam kondisi suhu tinggi seperti ini. Tubuh yang kekurangan cairan bisa dengan cepat mengalami penurunan kondisi, mulai dari pusing hingga heat stroke. Maria juga menekankan, jika ada jamaah yang mulai merasakan gangguan kesehatan, sekecil apapun gejalanya, segera laporkan ke petugas. Penanganan medis yang cepat bisa menjadi pembeda antara kondisi ringan dan situasi yang lebih serius. Di sisi lain, pemerintah memastikan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik bagi jamaah. Salah satu program yang mendapat perhatian adalah City Tour gratis di Madinah. Program ini memungkinkan jamaah mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Masjid Qiblatain, hingga Jabal Uhud dengan pengawasan resmi dan keamanan yang terjamin. Tak hanya itu, proses pergerakan jamaah dari Madinah ke Mekah juga terus berjalan bertahap. Hingga saat ini, tercatat sudah 36 kelompok terbang atau kloter dengan total 14.503 jamaah, serta 148 petugas haji yang telah tiba di Mekah. Setibanya di sana, para jamaah langsung bersiap menjalankan rangkaian ibadah berikutnya, termasuk umroh wajib. Semua ini menjadi bagian penting sebelum memasuki puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kondisi cuaca ekstrim ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi menyangkut keselamatan jemaah. Dengan jumlah jemaah yang besar dan aktivitas ibadah yang padat, resiko kesehatan meningkat drastis jika tidak diantisipasi dengan baik. Panas ekstrim bisa mempercepat kelelahan, memicu dehidrasi, hingga menyebabkan gangguan serius seperti heat stroke. Karena itu, kesadaran dan disiplin jemaah dalam mengikuti imbauan menjadi kunci utama. Agar tetap aman selama beribadah di tengah suhu ekstrim, ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan. Pertama, atur waktu ibadah. Utamakan beraktivitas di pagi atau malam hari saat suhu lebih bersahabat. Kedua, selalu bawa air minum dan minum secara rutin. Jangan menunggu haus. Ketiga, gunakan perlindungan seperti payung, topi, dan pakaian yang menyerap keringat. Keempat, istirahat yang cukup dan jangan memaksakan kondisi fisik. Dan terakhir, segera hubungi petugas kesehatan jika merasa tidak enak badan. Jangan ditunda. Dengan persiapan yang tepat dan disiplin menjalankan imbauan, ibadah haji bisa tetap berjalan lancar, aman dan khusyuk meski di tengah cuaca ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji dan keluarga yang menyaksikan. Kami akan kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, di mana alhamdulillah hari ini Minggu 3 Mei 2026 kita telah memasuki hari ke-13 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, proses pemberangkatan, kedatangan, serta pergerakan jamaah dari Madinah menuju ke Mekah pun juga berjalan lancar, tertib, dan terus mendapatkan pendampingan petugas di seluruh titik layanan.
Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan data hingga Sabtu 2 Mei 2026, proses operasional haji terus berjalan dengan baik dan terkendali. Kami sampaikan datanya sebanyak 192 kloter dengan 74.652 jemaah dan 765 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara itu, sebanyak 184 kloter dengan 71.362 jemaah dan 733 petugas telah tiba di Madinah. Untuk pergerakan jamaah dari Madinah ke Mekah berlangsung secara bertahap di mana 36 kloter dengan 14.503 jemaah dan 148 petugas telah tiba di Mekah untuk melanjutkan rangkaian ibadah umroh wajib serta persiapan menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Seluruh proses pergerakan jamaah dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawalan petugas guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah selama perjalanan. Alhamdulillah kami sampaikan pula bahwa rombongan perdana jemaah haji khusus dengan jumlah 40 jemaah telah tiba di Tanah Suci. Para jemaah menggunakan penerbangan Etihad Airways EY631 dengan rute penerbangan Jakarta-Madinah. Kami turut menyampaikan bagaimana kemudian sisi layanan kesehatan yang hingga saat ini terus berjalan. Secara kumulatif total jemaah yang rawat jalan sebanyak 6.823 orang. Sementara itu jumlah jemaah yang dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI sebanyak 117 orang, di mana jemaah yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi sebanyak 141 orang. Dan hingga saat ini untuk jemaah yang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi sebanyak 59 orang. Secara umum, kondisi kesehatan jemaah ini masih tetap terus terpantau dan juga mendapatkan pelayanan medis yang optimal, baik di tingkat kloter, sektor, hingga kemudian fasilitas kesehatan rujukan. Kami turut menyampaikan hingga saat ini total jemaah yang wafat sebanyak 7 orang, di mana sebagian besar disebabkan oleh serangan jantung dan radang paru-paru. Kita doakan semoga husnul khotimah dan juga keluarga diberikan ketabahan. PPIH menjamin badal haji bagi seluruh jemaah yang wafat. Kita doakan semoga almarhum sekali lagi mendapatkan husnul khotimah. Amin, amin, amin. Bapak dan Ibu sekalian, demi memastikan jemaah kemudian dapat beribadah dengan aman dan nyaman selama berada di Mekah, kami turut menyediakan fasilitas transportasi bernama bus sholawat. Layanan bus sholawat beroperasi selama 24 jam penuh yang kemudian akan melayani jemaah Indonesia dari dan menuju Masjidil Haram. Jemaah haji yang akan menuju Masjidil Haram akan difasilitasi melalui 3 titik pemberhentian, yaitu Terminal Jiyad, kemudian Jabal Ka'bah dan Syib Amir. Sebanyak 452 armada siap beroperasi non-stop. Terdapat 52 bus pula yang merupakan bus khusus hidrolik yang tentunya ramah bagi lansia dan disabilitas. Bus sholawat melayani 21 rute yang kemudian dibedakan berdasarkan kode warna dan nomor. Tapi tenang saja, setiap jamaah telah dibekali kartu panduan penunjuk rute bus sholawat yang wajib dibawa untuk mempermudah perjalanan. Kami pun petugas haji siap mendampingi jemaah kapanpun saat mengalami kesulitan, jadi jangan segan-segan untuk bertanya kepada petugas haji. Layanan ini beroperasi mulai kedatangan jemaah pertama kalinya di Mekah pada 30 April 2026 hingga kepulangan kembali jemaah ke tanah air. Kami berharap kemudian akses ini dapat dimanfaatkan dengan tertib oleh jemaah, di mana layanan ini disiapkan untuk memastikan jemaah dapat beribadah dengan nyaman, aman, dan mudah menjangkau Masjidil Haram, terutama bagi jemaah lansia, disabilitas, dan perempuan. Bapak dan Ibu sekalian, mengingat cuaca hari ini di Mekah diperkirakan dapat mencapai 43 derajat Celcius, kami terus tak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh jemaah untuk mengatur waktu keberangkatan ke Masjidil Haram dengan baik, kemudian mengantisipasi cuaca panas dengan menggunakan alat pelindung diri, perbanyak minum air putih, menghindari aktivitas berat di siang hari, dan kemudian segera melapor kepada petugas jika mengalami berbagai gangguan kesehatan.
Kami, pemerintah, terus berkomitmen menghadirkan layanan haji yang aman, nyaman, dan profesional, serta ramah bagi seluruh jemaah. Kami mengajak seluruh jemaah untuk menjaga kekompakan, mematuhi arahan petugas, serta fokus menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, dan perlindungan kepada seluruh jemaah haji Indonesia, serta menjadikan ibadah hajinya mabrur dan mabrurah. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.